dosen tidak boleh lengah. Iya, Kenapa? Mahasiswa itu kita sama-sama. IT sekarang luar iya, biasa. iya, Siapa yang kuat membaca, iya, itu yang dapat. iya. Bisa saja kita yang berguru sama mahasiswa. Halo pemirsa Ratona Solusi. Jumpa lagi kita di podcast yang keren ini. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali. Seorang profesor wanita dari Tanah Luwu yang saya tahu adalah profesor pertama kayaknya untuk wanita Ya, ini dari Tanah Luwu. Namanya Profesor Dr. Sahraini M. Hum. Tadi kita bincang-bincang di sebelah itu semangatnya luar biasa. Memang memperlihatkan kalau beliau ini memiliki semangat seorang Sri Kandi, ya, semangat kejuangan seorang wanita. Dan hasilnya hari ini kita lihat beliau sudah menjadi salah satu guru besar di IAIN Kota Palopo. Ya, saya ucapkan selamat untuk Ibu Prof. Eh, Bagaimana kabarnya? Itu dulu yang saya mau tanya. ya, alhamdulillah baik. Ya, Eh, Terima kasih sudah mengundang saya ke sini ya, untuk berjumpa dengan kawan-kawan di sini. Saya kira forum ini salah satu forum yang luar biasa untuk mempercepat ya, mempercepat informasi, saya ya, kira itu. ya, Jadi tidak bisa lagi ya. dipungkiri teknologi itu sudah wajib. Jadi bukan Ya, cuma sekedar ya, informasi Bu Prof, tapi kita ingin juga mempercepat yang namanya proses ya, change, ya, perubahan betul. gitu. Karena dunia ini berubah dengan sangat cepat sekali. Gini Prof, mungkin kalau untuk di IAIN, Prof pasti udah sangat dikenal itu, ya. Tapi saya ingin supaya masyarakat kita eh, lebih tahu siapa Prof ini. Bukan hanya kita bicara tentang Tanah Luwu, tapi mungkin juga Sulawesi Selatan, bahkan Indonesia. Karena podcast ini dinonton bahkan sampai ke seluruh dunia gitu. Betul. Saya ingin dengar cerita sedikit tentang Prof. Siapa Prof ini? Boleh cerita sedikit? Ya, Ya, eh, saya mengingat di saat kecil ya. masih SD saya sudah membaca buku insinyur, anak gelandangan jadi insinyur. Anak gelandangan Jadi jadi insinyur itu insinyur. bacaan Tapi pertama. Ya, sebelum itu dijelaskan dulu, ya. SD-nya di mana ini? Nah Boleh itu saya dia. tahu? Iya, Nah, saya berpikir bahwa orang tidak dikenal pun kalau mau belajar itu saya ambil itu di dalam situ iya, dari bacaan itu, sehingga saya eh, di benak saya di awal baru di SD ya iya, itu sudah tertanam itu bahwa tidak mengenal siapapun kalau mau berusaha iya. itu pasti bisa. Diinspirasi Ya, oleh betul. buku tadi. Itu Buku kelas itu. berapa itu? Kalau saya itu di kelas 2 ya sudah bisa membaca. Kelas Karena 2. di rumah itu, jadi saya di SD Pacone, Iya. kampung sekali. Pacone Pacone di Belopa Belopa. Utara ya Iya, sekarang. iya, Tuh pinggir laut, iya. pinggir laut. Berarti suka makan ikan, Ya, pantas sukalah. cerdas. Betul, Iya, betul. Terus kemudian SMP-nya di SMP Negeri Belopa, iya, kemudian ke SMA Negeri Belopa. iya, eh, Kemudian waktu itu saya ingat persis, saya lulus PMDK ya pastilah. Tapi karena orang tua tidak membiarkan anaknya keluar, iya. maka lanjutlah saya di IAIN, masih IAIN Makassar. Iya, Yen Ya, Makassar. Makassar. Iya. Lalu kemudian PMDK-nya dulu lulus di mana itu? Yang Bandung kalau tidak salah. Oh, di Di Bandung. Bandung kalau tidak Oh, salah. tapi masih ada Iya kan ketakutan. ketakutan orang tua Iya, kan masih ada di saat itu. Jadi iya, eh, saya berpikir ya sudahlah. iya, Nah, kemudian saya masuk di, sebenarnya saya tidak tertarik di bahasa Inggris waktu itu. Jadi saya satukan bahasa iya, Inggris. Tapi saya ingat bapak saya ngomong gini, saya iya, pingin anakku ada yang jurusan bahasa Inggris. Nah, itu yang saya dengar. iya, Sebenarnya saya tertariknya di Eksat iya, waktu itu. Nah setelah itu selesai, jadi saya tidak pernah istirahat, iya, langsung S2. S2 di Unhas iya. dengan waktu 1 tahun 3 bulan. Kalau tidak salah Ya, di Unhas itu apa? Konsentrasi di linguistik. linguistik Ya ya? bahasa juga Bahasa sama, juga. sama. Iya, Konsentrasinya di bahasa tapi lebih banyak ke research. iya, Nah, eh,
3 hari setelah saya ujian dan itu saya ingat persis Ya. di angkatan itu saya yang pertama selesai. Dan waktu 1 tahun 3 bulan. Itu S2, S2 S2-nya. 1 tahun 3 bulan. 3 bulan. Tahun 3 bulan. Luar Ya. biasa cepat ya. Biasanya 2 tahun itu. Bahkan ada yang lebih. Sebenarnya ada alasannya, Pak. Ya. Kenapa waktu itu pembimbing saya kan orang Amerika. Ya. Dia bilang begini, kalau kau tidak selesai dalam 2 minggu, maka tahun depan baru boleh selesai. Kenapa? Karena saya mau pulang kampung, dia bilang. Nah, itu saya kejar. Iya. 3 hari kemudian, Pak. Jadi ijazah saya itu belum keluar. Ya. Ada pendaftaran di YIN. Tapi jangan dulu nih Ya, supaya lebih akrab kita ngobrolnya. Saya panggilnya apa ini, Prof? Karena Prof kalau Reni. Reni. Ya, Prof Reni yang seringnya mau ya. panggil Reni aja boleh. Ya, Masalah. Prof Reni ya. Ya. Kalau saya Edi Edi, Maiseng ya, bisa panggil Edi aja. Ya. Oke, lanjut. Jadi setelah itu saya mendaftar di YIN dan alhamdulillah waktu itu lulus. Ya. Nah, perjuangan saya luar biasa waktu itu karena YIN Palopo itu masih filial dari Makassar, masih namanya Sebentar, Prof. TAIN. Tadi kan ini S2-nya di Linguistik Unhas. Nah, setelah selesai yang 1 tahun 2 bulan itu, lanjutkan S3? Belum. Belum? Ya, belum. Jadi ceritanya gimana? Jadi 1 tahun 3 bulan itu selesai, itu ada pendaftaran di YIN untuk dosen. Iya. Pendaftarlah saya di situ. Jadi 3 hari saya ujian, setelah ujian itu saya mendaftar dan itu diterima di tahun berapa YIN. itu? 2000-an ya kali kalau tidak 2000-an. Ya. 2000-an. Nah, di saat saya masuk itu kan oleng, time waktu itu saya tahu persis itu siswanya kurang. Iya. Bahkan ada yang belum tikar, yang perbandingan agama. Iya. Saya berpikir harus buka jurusan bahasa Inggris. Iya. Jadi waktu itu saya buka, waktu itu kami baru berdua dengan Pak Dr. Rustam waktu itu. Dr. Ya, Rustam. Dr. Rustam pertama, dia itu senior saya, diajar saya dulu di UIN, di YIN Makassar. Iya. Lalu kemudian saya pertimbangkan bahwa mesti kita harus bergerak. Lalu dibukalah waktu itu, sebenarnya di senat kami tidak boleh masuk ya, baru masuk itu belum masuk senat. Iya. Tapi kami diundang, kami diberi kesempatan untuk buka D2. Saya bilang kalau buka D2, mendingan suruh mahasiswa kursus saja. Iya. Untuk apa? Belum bisa ngapa-ngapain. Iya. Hanya dibukalah D3. Jadi yang pertama itu membuka D3 itulah kami berdua. Iya. Untuk jurusan bahasa Inggris. Jurusan bahasa Inggris. Iya, dulu kan orang pikirannya kalau ke YIN ya kita nanti ini jadi agama. Ustadz penceramah semua. Padahal ini yang harus kita rubah mindsetnya, bahwa peran-peran ilmu yang lain yang kita bisa kembangkan di sana itu juga sangat besar. Cuma saya bilang begini, ketika Prof. sosialisasi saya menyampaikan bahwa bahasa Inggris di YIN itu berbeda dengan yang lain. Kalau kita bahasa Inggris kita itu Islami, artinya apa? Walaupun dia bahasa Inggris tapi akhlak itu juga tetap kita bina. Jadi ada plusnya lah. Iya. Jadi bahasa Inggris yang Islami. Ya, Islami artinya keren juga jadi mahasiswa bukan hanya sekedar tahu bahasa Inggris, tapi kita benahi dengan ilmu-ilmu keagamaan. Benar. Dunia wal akhirat ceritanya. Jadi bukan hanya sekedar bisa ngomong bisa apa, tapi tetap kita ada nilai-nilai religiusitas yang kita tanamkan di situ. Oke, lanjut, Prof. Nah, setelah itu tantangannya luar biasa, Pak Rustan itu lanjut kuliah S3. Saya sendiri, Pak. Iya. Wah, ini mahasiswa sudah D3 mau selesai, terus diapain? Ya kan? Jadi waktu itu saya mencoba untuk mengusul untuk S1. Iya. Oh, jadi dari D3 diusulkan ditingkatkan jadi S1. Jadi waktu itu saya dulu sekretaris, sudah itu ketua prodi D3, setelah itu saya langsung di S1. S1, jadi dan betul-betul sendiri bekerja waktu itu. Membuat proposal sampai ini. Yang saya salut waktu itu ada kan di monitoring Pak datangnya si visitasi ceritanya. Dia tidak lagi berbicara dan saya tidak memberi peluang untuk bicara kenapa dibuka atau tidak. Saya bilang begini, kalau kita tidak lanjut S1 maka alumni kita mau kemana? Pasti ditada orang-orang lain. Ya kan? Sementara mahasiswa kita kurang. Akhirnya diterima lah itu. Alhamdulillah. Mulailah kita terima dosen dan luar biasa. Jadi sudah S1 ini? Sudah S1. Jadi saya di bahasa Inggris itu lebih 10 tahun dan tidak pernah diganti-ganti.
Ya karena Iya, itu iya, betul-betul Pak saya luangkan waktu untuk iya, membangun itu. iya. Alhamdulillah berkibar sekarang di kampus Dan kita ini. berkembang. Berkembang luar biasa. Iya. Dan dosen-dosen sekarang dosennya sudah banyak yang ke luar negeri. Oh, Termasuk di kandung saya, Samsudari itu ada di Australia sekarang S3. itu dosen Dosennya, karena bahasa. bahasa Inggris. Di Oh, IAIN kalau keren. banyak, Iya, banyak sekali yang sudah ada di luar negeri. iya. Dan kembali, dan Alhamdulillah setelah itu kita pikir dan sekarang sudah ada S2 bahasa Inggris. Sekarang malah sudah ada S2 Iya, bahasa Inggris di bahasa Inggris. IAIN. Nah, sekarang saya home Wah, base-nya pindah semakin ke keren. pindah ke pasca. Berarti sekarang ngurus Ya, pasca. ya, pasca. Walaupun saya sekarang kan posisi saya sekarang masih di pusat bahasa. Iya, Tanggung jawab saya juga cukup berat karena saya pusat bahasa se-PTKIN. iya. Se-Indonesia itu saya koordinator zona Indonesia Timur. Untuk wilayah Itu wilayah Indonesia Timur. Indonesia Ya, Timur, Ibu untuk Prof ya adalah koordinatornya. koordinatornya. Wah, Itu masih tanggung jawabnya keren. berat. Iya, iya, Masih banyak yang harus saya selesaikan sebelum tinggalkan itu kan, apalagi ini kan sudah iya, mau berakhir. iya. Oke, nah itu S2 tadi. Ya. Sekarang cerita tentang gimana S3-nya. S3 itu saya adalah eh, program beasiswa pertama Kementerian Agama waktu itu. Dan Iya, waktu itu kita ditunjukkan kampus. iya, Kampus. Alhamdulillah di 300 kalau nggak salah peserta dari Indonesia Timur yang dulu sendiri lagi S3 beasiswa itu dari Indonesia 300 peserta ya. dari Indonesia Ya. Timur, alhamdulillah satu. Nah, padahal saya dalam keadaan sakit Pak, saya top persi waktu itu. Dan saya juga ikut di Unhas tes dan juga Iya. dapat beasiswa di sana. Jadi Iya. bersamaan Pak. Jadi sebenarnya saya pikir seandainya kan tidak ada terbang-terbang ya saya bisa rangkap 2 waktu itu. Lalu S2 itu hanya ada 2. Iya, Adik saya sendiri dengan ada yang dari Palu. Nah itu sudah pertama kali untuk di Kementerian Agama. iya. Sekarang sudah banyak beasiswa. Terus selanjutnya waktu itu S3 di Universitas Negeri Yogyakarta. UIN. Bukan. Saya lintas ke dinas, maksudnya perguruan tinggi yang tidak dinaungi Kementerian Agama. Oh, Karena saya pikir gini, apa namanya? Boleh tahu? Universitas Negeri Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta. Berarti yang tidak di bawah naungan dari Departemen Agama lagi, tapi Departemen Pendidikan. Iya. Ya. Pemikiran saya gini, IAIN dengan Iya. bekal agama luar biasa. Tapi kita tidak bisa bertahan pada pengetahuan. Orang bilang mata sepe tidak kerja. No. No. Jadi kita harus buka diri. Iya. Pengetahuan tidak bisa lepas. Kita perbanyak doa, tapi tinggal duduk. Tidak bisa. Tidak ada perubahan yang terjadi. Iya. Inilah mungkin yang Iya. salah satu mengantar saya ke guru besar karena saya mendalami di sana ada research and evaluation. Iya. Di penelitian dan evaluasi di situ saya banyak geluti. Iya. Banyak hal yang saya bisa dapat dan Iya. bagusnya karena kita ketemu dengan orang-orang pusat yang luar biasa. Iya. Dan saya rasakan itu cara orang luar membimbing di Jawa dengan cara kita di sini. Masih ada. Sangat ada gapnya. Kalau Ada kita di gap. sana dicari. Iya. Kalau kita di sini kita mencari, kadang ya kita yang mencari sampai nangis-nangis siswanya nggak ketemu, alasannya tidak ada pembimbingnya. Pokoknya Iya. dia yang cari kita. Iya. Lalu konsistensi. Jadi care. Ya, betul. Kepedulian ini yang Ya, mesti. apapun yang namanya pembimbing, Pak. Kita juga sharing kelas. Iya, benar. Apalagi seperti saya. Kata promotor saya itu kan, saya selalu berpikir kita sharing karena sama-sama membaca. Jadi jangan kita terlalu menonjolkan yang namanya relasi kuasa. Ya, tidak ada. Biasanya kan gitu paradigmanya, dosen berkuasa, ya mahasiswa ya kamu mesti ngikut. Padahal ini partner of sharing ya. Mahasiswa itu kan bukan lagi masuk ke dalam kategori pelajar yang dari SD, SMP, SMA, tapi mindsetnya sudah berubah gitu. Saya sering kalau di workshop saya sampaikan gini, Iya. dosen tidak boleh lengah. Iya. Kenapa? Mahasiswa itu kita sama-sama. IT sekarang luar biasa. Iya. Siapa yang kuat membaca, Iya. itu yang dapat. Iya. Bisa saja kita yang berguru sama mahasiswa. Benar. Dan itu Iya. makanya kalau saya masuk di kelas itu saya partner. Iya. Nggak berpikir bahwa saya dosen dan kamu siswa saya tidak tahu apa-apa. Tidak. Iya, bahkan sekarang banyak hal-hal baru yang justru di drive oleh
kalangan betul, anak muda ini. betul. Itu yang harus kita akui itu. Jadi setelah selesai dari Jogja, Ya, balik lagi. balik lagi. Nah, Ya. di saat balik itu kan 2000, saya luar biasa ya tantangannya karena ibu saya waktu itu sakit. 2000 berapa itu balik? 2015 kalau nggak salah. Iya, Ibu saya sakit dan sebenarnya saya tuh kerja di rumah sakit. Ibu ya, saya berbaring tuh kan kena stroke dan ya, saya harus menunggu. Untungnya dokternya mengerti, bilang saya ini S3 dan lagi penelitian. ya. Jadi saya dikasih meja di dalam ruang, hampir 1 bulan Pak saya kerja di dalam rumah sakit itu. Oh, Ya, hampir. Dan inilah mungkin hikmah-hikmah yang saya bilang ini, kalau orang tua iya, kita pelihara, iya, lama atau tidak, kamu akan iya. dapat hasilnya. Saya Pokoknya kena, katanya orang tua tua itu tuh. akan memberikanmu Betul, dunia dan betul. juga akan memberikanmu akhirat. Maka itu peliharalah orang tua kita. Seperti itu. Nah ini oke, jadi udah komplit ini, udah lengkap ini Ya, cerita tentang masa kecilnya, ya. terus sampai dokter, terus balik. Nah sekarang saya mau tanya satu hal ini. Susah nggak sih jadi profesor? Enggak, Nggak. Nah ini menarik ini. enggak. Karena biasanya orang, oh profesor jadi profesor No. itu katanya susah, Saya susah gitu. tidak, saya tidak Nah, merasakan, coba sedikit pun ya, saya tidak merasakan bahwa saya berjuang untuk jadi profesor. Enggak. ya. Kasih tahu Ya, ke kita semua, harus, kenapa sampai Prof mengatakan bahwa jadi profesor itu tidak susah. tidak. Oke. Harus disadari bahwa tugas dosen itu Ya, ada tridharma, Tridharma. pendidikan, Ya, ya, pendidikan dan pengajaran itu ya, otomatis. ya, betul. Ada penelitian, Penelitian, ada pengabdian. pengabdian. Kalau kita tidak lakukan ini berarti kita menyalahi sumpah. Ya. Jadi saya misalnya menulis karena ini tugas Tridharma ini. tridharma ini. Ya, Jadi tidak harus menunggu ya. ya, Ya karena kan yang ditakutkan orang itu Scopus ya. ya, Tapi memang harus diakui. ya, Saya melihat salah satu kendala tidak bisa nulis karena tidak bisa bahasa Inggris. Itulah mungkin keuntungan kita yang dari jurusan bahasa Inggris. ya, Karena saya all in English kan. ya. Jadi Benar. kalau menulis itu tidak ada, mau presente juga Nah, in English. iya. Jadi memang ya English is a mother of Yes, a of language. course. Yes. Jadi bahasa ibu. Ya. Jadi memang sangat disayangkan kalau bahasa Ya. Inggris ini. Jadi seharusnya mahasiswa itu saya sampaikan apapun jurusannya, Ya, bahasa Inggris tidak boleh dilupakan. ya. Harus menjadi Iya. salah satu prioritas kita. Dan saya melihat bahasa Inggris bukan lali knowledge, bukan pengetahuan lagi, kan sudah Iya. kebutuhan. Siapapun itu. Sudah Ya, kebutuhan. sudah kebutuhan. Iya, benar. Bukan sesuatu yang Ya, kalau bahasa apa Inggris, ya? kalau bahasa Inggris sudah kebutuhan dan satu lagi yang menambah kita IT, tidak boleh kita Iya. ketinggalan itu. Jadi dua hal ini menurut saya dunia sekarang Iya, tidak boleh lepas. iya, benar. Jadi apa ya? Itu yang mungkin kurang disadari. Yang kedua, komitmen dan literasi baca yang kurang. Iya, Nah, ada menulis tanpa membaca. benar. Jadi yang saya pernah dengar itu katanya dari apa ya? Dari 1000 orang Ya. yang baca tuh cuman berapa? 100. Dari 100 itu yang nulis cuma 1. Memang. Jadi memang minat baca kita, minat nulis kita sangat rendah. Makanya saya tadi kaget itu waktu browsing itu. Ini banyak sekali karya-karya jurnal-jurnal yang dihasilkan oleh Prof ini. Bahkan saya mencoba untuk membantu teman itu membuka klinik servis kayak gitu, servis menulis lah di Iya. ruangan dengan Ya. yang berkebutuhan. Iya. Ayo kita sharing. Orang itu ya susah, Pak. sorry Prof. Sekarang ini kan yang marak selalu dilakukan itu adalah pelatihan Ya. berbicara, public speaking. Ya. Ya, tapi sangat jarang saya lihat pelatihan membaca Ya, betul. dan pelatihan nulis. Saya pikir ini juga satu hal yang kita mesti kembangkan ke depan. Karena Anda mau bicara apa? Ya. Kalau literasi Anda tidak ada, seperti yang Prof katakan tadi. Tidak bisa. Itu jadi problem kita. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau kita lihat, ya sorry to say ya, yang berkeliaran hari ini adalah debat-debat kusir Ya. tanpa isi. Perkelahian sentimen tanpa argumen. Betul.
akal kita yang potensinya sangat besar itu tidak dimaksimalkan. Nah, saya ingin sedikit lebih mempertajam dulu ke karya-karya ilmiah yang dibuat oleh Prof, apakah itu dalam bentuk jurnal atau dalam bentuk buku. Nah, termasuk juga salah satu yang saya dengar kemarin itu yang kayaknya sudah ketuk palu itu. Ya, Prof yang bantu pemerintah Kota ya, betul. Palopo untuk buat naskah akademik bahasa Lu. bahasa Lu. Ini keren ini. Bukan hanya naskah, Pak. Ya, Naskah itu termasuk ranperda. termasuk ranperdanya dan akhirnya udah Udah, DPR sudah. udah. Wah, Udah kemarin kan sudah ada di koran itu. keren itu. Saya lambat itu bacanya. Luar biasa. Coba bisa dicerita sedikit itu. Jadi, Kenapa penting ini? saya lihat itu penulis, Pak. Jadi Ya, mungkin didikan dari rumah. iya, Kami dari rumah itu ada syarat, iya, tidak boleh tidur sebelum membaca. Setiap pulang sekolah harus melapor nilai dapat berapa. iya. Nah itu. Dan yang bertanggung jawab kakak saya. Jadi itu kita kalau tidur dibangunkan. Nah, itu di rumah seperti itu. Jadi ada tradisi seperti itu yang tradisi yang kedua. iya, Entah ini benar atau tidak, ini teori menurut saya yang dikeluarkan statement dari bapak saya. Kalau kau mau lihat anakmu cerdas, iya, godok dia di matematika. Karena kalau matematikanya bagus, yang Iya. lainnya gampang. Iya. Saya tidak tahu ini belum dibuktikan, tapi bisa Iya. jadi karena cara berpikir. Iya. Nanti Iya. kita bisa bahas itu, Prof. Iya. Karena ada juga teori Iya. dari Howard Gardner sama Thomas Armstrong itu yang membuat klasifikasi kecerdasan Iya, itu betul. yang kita sebut sebagai multiple intelligentsia. Intelligence. Jadi ada orang yang cerdas secara matematik, Betul. tapi mungkin dia lemah dari kecerdasan linguistik. Nah, dia cerdas linguistiknya, tapi matematiknya tidak. Walaupun memang kita sepakat hari ini kita lebih banyak melihat orang yang keilmuannya itu generalis Ya. jadi divergen gitu, bukan konvergen, itu seperti itu. Jadi itu menarik dan nanti kita bahas satu topik tersendiri mengenai kecerdasan itu, Ibu Prof. Saya cuma itu tadi dulu tertarik dengan salah satu yang kita sudah kontribusikan itu Ranperda itu bersama dengan pemerintah kota itu. Ya. Sebenarnya bukan karena inisiatif saya sendiri. Iya. Karena sebenarnya perintah. Iya. Perintah itu dari Balai Bahasa. Jadi kami Iya. sebenarnya ini awalnya itu bukan wali kota. Iya. Enggak ke wali kota. Karena Bang. gini, sorry, Iya. saya potong sebentar. Sangatlah miris misalkan kalau kita tahu ya, semua orang tahu bahkan kerajaan tertua betul. adalah kerajaan Luwu, tapi kok tidak ada bahasanya. Tidak ada bahasanya. Aneh itu. Aneh Dan alhamdulillah ada seorang profesor yang berjuang gitu bersama Pemkot dan DPR kita. Sebenarnya begini. Iya. Awalnya di program dari Pusat Bahasa ya. Iya. Iya. Saya berpikir kalau saya di Pusat Bahasa ini apa daya saya? Iya. Karena ini sudah menyangkut Luwu ini. Dan tidak bisa kita hanya di kampus ini. Maka mencobalah saya. Waktu itu ada dari Balai Bahasa, Kepala Balai Bahasa Provinsi, Pak boleh kita sounding ke Pak Wali Kota, kita bincang-bincang di sana. Saya bawalah proposal itu. Saya ada rencana begini. Terus Pak Wali Kota bilang, itu yang saya cari. Nah, jadi dukungannya luar biasa. Akhirnya rapatlah saya bilang begini, harus buat tim. Nah, salah satu yang harus kita lakukan adalah harus dulu menjadi kerjasama dengan Badan Bahasa, karena itu kan relnya ke situ. Itu Kementerian. Kementerian ada memang bahasa dan di Kemendagri apa di mana? Pendidikan. Iya. Jadi akhirnya saya jadilah hubungan, saya telepon dari kita waktu itu kan masih virtual. Jadi saya hadir di situ untuk virtual untuk membuat kerjasama dan lain sebagainya. Nah, kami ke Jakarta lah bersama dengan beberapa kadis, lalu termasuk ketua dewan. Nah, setelah selesai di situ, saya pikir bahwa ini tidak terwujud ya kalau tidak punya naskah akademik. Itu salah satu syaratnya, harus punya naskah akademik. Nah,
saya berpikir saya harus kiprahnya kemana. Saya cek itu ternyata di Jogja ada, pernah Iya. ada. Ke Jogja lah saya. Iya. Nah begitu sampai di Jogja, saya bilang begini, kalau saya pulang banyak kendala. Saya butuh konsentrasi, biarkan saya tinggal di Jogja bekerja. Iya. Tinggallah saya di sana untuk beberapa hari itu, tidak Iya. pernah lihat matahari. Akhirnya selesai lah itu, saya bawa pulang. Nah Iya. itu sebenarnya sampai di sini masih banyak anunya, banyak prosesnya. Iya. Harus ke Kumham lagi, mempertahankan dengan analisis. Karena itu menyangkut Ramperda, kami hadir lagi di sana. Iya. Akhirnya lolos dari sana, kemudian masuklah ke DPR. Iya. Jadi ternyata saya juga punya pengalaman baru bahwa Iya. Perda itu bisa inisiatif DPR dan Iya. bisa dari Pemerintah. pemerintah. Cuma Ya. sayangnya selama ini masih sebagian besar dari pemerintah. Nah, mungkin kita ke depannya berharap Perda itu banyak juga Iya. yang merupakan inisiatif dari DPR. Karena mereka lah sebenarnya representasi dari rakyat gitu. Nah, jadi sebelum ketuk, Ya. saya bilang coba kita buat lomba. Makanya kerjasama dengan dinas adalah lomba pidato itu. Iya. Nah, di Pakai situ bahasa daerah. bahasa daerah itu ramai betul itu di Palopo itu. Dan kita undang seluruh utara, timur semuanya. Mulai gaul lah. Jadi maksud saya ini strategi yang kami gunakan sebelum itu sudah datang orang. Oh ada itu dan luar biasa. Iya. Luar biasa hasilnya. Luar biasa ya, benar. Itu. Iya, saya pikir memang kita harus membumikan lagi. Ada ketakutan saya juga sekarang melihat fenomena betapa generasi yang di belakang ini bahkan sudah hampir tidak menggunakan bahasa daerah itu. Dan itu kearifan lokal yang luar biasa ada di dalam bahasa daerah. Dulu mana kita berani lewat depan orang tua kalau tidak bahasanya juga. Nah sekarang kan anak-anak ya. Tapi tidak boleh disalahkan menurut saya. Sekarang pembenahan. Jadi saya beritahu ke dinas, cobalah sekarang kita harus muatan lokal itu ada di SD. Benar. Ya, sambil kita benahi buku-buku sehingga saya ada tim sekarang itu sudah yang ke lapangan tempat-tempat rekreasi nanti dibuat dalam bahasa daerah videonya dan sebagainya. Saya sendiri sebagai model Pak. Saya sendiri sebagai model Pak. Yang keren itu. Benar itu. Kita mulai dari Ponori dan sampai ke sini itu sudah on proses sekarang. Itu karena saya pikir bahwa anak-anak itu kan belajar tidak bisa lagi membaca dari visualnya itu lebih cepat. Ya seperti misalkan sekarang anak-anak suruh nulis, waduh gimana dia berhadapan dengan tik-tik kayak gitu ya. Nah, pekerjaan berat saya pikir ini, walaupun Pak Wali Kota belum kita tidak banyak bincang, saya pikirkan ini, tidak bisa lagi lontara itu hanya ada di laptop atau di mana, mesti harus masuk di HP. Benar. Jadi gampang kan. Bahkan saya pernah ngomong gini, Prof. Nah, kita tahu misalkan ada 3 karya sastra monumental yang dikenal oleh dunia. Ada Oedipus, ya, kemudian ada Mahabharata, dan ada Ilagaligo. Sekarang pertanyaannya, dari 3 ini mana yang paling dikenal? Ternyata, sorry sebentar ya, yang dikenal ini yang 2. Bahkan Mahabharata itu sampai dibuatkan sinetron. Dan semua orang nonton itu. Daripada kita nonton apa namanya itu? Apa sih istilahnya yang drakor? Drakor kenapa kita tidak buat ini? Ya kenapa tidak kita buat sebagai khasanah kekayaan budaya kita. Dan dari 3 kitab ini yang paling panjang itu adalah Ilagaligo. Gitu. Jadi ini merupakan tantangan bagi kita semua ke depan. Itulah PR kita semua nih. Ya. PR kita semua ini yang kita harus. Karena siapa lagi kalau misalnya semua berpikir, bukan jurusan saya. Ya enggak ke situ. Kalau saya kan bukan sebenarnya ke bahasa daerah. Enggak nyentuh dari bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. Tapi kan bahasa daerah. Bukan di situnya, tapi kita mau rasa memiliki itu ada. Iya, benar. Rasa memiliki itu ada. Iya, bahkan salah satu hal yang sangat positif yang dilakukan di IAIN kemarin ketika kita harus bikin jurusan bahasa Inggris ini. Dan alhamdulillah hasilnya kan kita bisa lihat bahkan sampai S2 itu kan di sana. Kan itu luar biasa. Nah, terobosan seperti itu yang saya pikir perlu banyak dikembangkan.
banyak Pak Ya, sebenarnya sudah dikerja, termasuk ya, di zaman Pak Tan Riajing itu satu ya, pesan yang saya ingat betul. ya, Jadi saya ini juga guru mengaji Pak, ya, karena nenek saya guru mengaji, mama saya guru mengaji, ya ya, turun ke anak ya jadi guru mengaji. iya. Di Tadi, santri saya itu di satu kompleks itu banyak yang mualaf, dan iya, itu sampai 97 kalau tidak salah. iya, Saya garap 3 tahun dan biasa bilang gini iya, Pak, malu itu bapak-bapak kalau ada ibu berdua karena sudah iya, bagus bahorjul hurufnya, iya, lebih pintar itu tajwid-tajwid daripada imam. Itu kalau di kompleks saya itu luar biasa Pak. iya. Lalu kemudian saya pikir Berarti turun ke Prof turun, juga itu. dan sampai Karena saya sekarang saya pernah dengar itu Prof ternyata Korea juga. Berarti kan alhamdulillah, ngajinya hebat itu. Tajwidnya pasti bagus ya. alhamdulillah. Terus Jadi gimana? saya ngajar bukan hanya bahasa Inggris Pak, jadi Ya, juga dia itu ada namanya eh, Mahat Ali itu diajar ngaji juga iya, mahasiswa yang tidak mampu mengaji itu kita iya, kumpul diajar. Jadi tidak bisa lepas dari iya, apapun itu Al-Quran itu ya iya. Itu tetap the way of life ya kita ya. tidak bisa. Iya, Jadi benar. harus seiring sejalan Pak, kita mau mati. Iya, Intinya benar. itu, jadi kita harus Iya, ikat itu juga. iya. Tapi fighting spirit kita Iya, ketika kita masih ada di dunia ini, iya, semangat betul, kita untuk terus menebarkan apakah itu ilmu, kebaikan dan lain betul. sebagainya, itu harus tetap kita gelorakan. Dan itu saya melihat sama sosok Prof itu sangat kental sekali itu. Saya ingin tahu bagaimana pandangan Prof melihat kampus dan mahasiswa hari ini. Ya. Em, kalau kita lihat ya, itu beda-beda Pak sih sebenarnya, Iya, dari pemimpin ke pemimpin itu iya, dengan stylenya yang beda-beda. Saya iya, kira dan itu bukan persoalan. iya. Em, Ini maksudnya yang kepemimpinan ya, siapa nih? Rektor-rektor ya yang ada? rektor itu ya kan, Ya, saya pas sudah kalau tidak ya, salah dari zaman ya, Prof Iskandar, Pak ya, Sarifudin Daud saya dapat, ya, Pak Prof Said saya dapat, iya, setelahnya Pak Nihaya saya iya, dapat, kemudian saya dapat Pak Pirol, iya, semua saya dapat. iya, Artinya dengan gayanya masing-masing tentu iya, eh, bervariasi. iya, Ada kecenderungan misalnya, oh ciri khasnya dia di pembangunan, iya, ada yang di SDM, ada iya, yang di mana-mana, itu iya, beda. Jadi saya kira sangat bergantung. Cuma memang eh, mahasiswa ya, kalau kita bisa itu ya namanya demo-demo itu ya iya. sudah Oh, itu sudah biasa, biasa sudah itu. Jadi biasa. kalau misalkan ada Ya, rektor yang ya, baper sama demo, ya, tidak bisa, saya pikir, tidak bisa. ya, Nah, ya, tapi mungkin yang memang perlu, yang berat ya Pak untuk ya, rektor yang akan terpilih ini, saya pikir ya, cukup berat ya, karena akan berubah status jadi BLU, dari ya, Satker menjadi BLU. ya. Terus sekarang kita punya usulan ke UIN itu sudah ada kalau tidak salah di Seknek. Jadi Ya. sebentar lagi jadi UIN. Jadi Oh, semua sistem itu iya, jadi naik kelas lagi nih dari IAIN ya menjadi jadi Universitas Islam Islam negeri. Negeri. Bahkan namanya sudah diputuskan Pak. Ya. Namanya La Patiwara. La Patiwara La Patiwara itu pembawa Islam pertama masuk di di Tanah Lu. ya. Keren itu. Jadi sudah ada. Jadi kita punya alhamdulillah itu Pak Wali Kota Iya, luar biasa, kita diberi tanah ya. iya, Itu sudah ada tubuhnya. iya. UIN La Patiwara. Berarti pemerintah juga Luar biasa. sangat luar biasa membantu Iya. dunia pendidikan Iya. kita, terutama perguruan tinggi nih. Usulan Iya, kami tidak akan diterima Pak. Kalau misalnya kan ada misalnya tanah sekian. iya, Tanah sekitar misalnya 50 hektar. Kita iya, tidak cukup-cukup. iya. Nah kalau kita tidak disupport dari Pemerintah. pemerintah wali kota Iya, kemarin, iya. dan Perjelas kita dulu juga, pemerintahan ya, siapa ini? Ini nggak apa-apa. Pak wali kota yang sekarang ya. Pak Wali Kota yang Yang sekarang siapa? Berarti Pak Yuda Ya, Samir. ya betul. Keren Pak Kita Yuda terus Samir. yang kedua Iya, itu iya, juga kita tidak pungkiri ada iya, dari Luwu. iya, Ya, dari Luwu. iya. Nah itulah yang mencukupi itu. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi kita sebenarnya tinggal Iya, menunggu rezeki iya, perubahan itu. Jadi sebentar lagi akan jadi UIN, dan kalau jadi UIN pekerjaannya kita sudah iya, buka jurusan atau fakultas umum. iya. Oke, Ya. sip. Gitu. Nah ini saya mau ngomong yang terakhir ini, Prof. Ini pandangan pribadi saya. Saya melihat Prof. Sahraini ini sangat layak dan sangat pantas ke depannya menjadi rektor UIN Palopo.
Bagaimana tanggapannya? Ini pandangan saya nih. Siapa saja berhak untuk Ya, ya, menilai, Pak. Bisa ya, jadi si B lain, si ya, C lain, si ya, D dengan ya, alasan yang berbeda-beda. ya, Jadi saya serahkan penonton yang menilai. ya. Dan saya Ya. termasuk salah satu Kami penonton. kami adalah pemain Iya, dan secara prinsip terus terang, Pak, kalau iya, Bapak melihat video saya di saat saya menyerahkan iya, berkas itu, saya bilang Bismillah. iya, Siapapun yang ditakdirkan Allah, itulah yang kita iya, dukung. iya, Karena takdir tidak pernah bertukar. iya. Takdir, Dan yang jelasnya bahwa semua yang mendaftar itu berniat baik untuk memperbaiki kampus kita. iya, betul. Jadi kita tidak ada bahwa siapapun di situ. Saya Iya, terima, Pak. Karena semua itu kan hanya tes itu kan iya, tergantung siapa yang gini ya kan. iya, Dan kita tidak punya daya apa-apa. iya, benar. Tapi kembali lagi semua calon saya kira punya niat Iya, yang baik untuk itu. iya. Tapi Ya, setiap orang kan ya, bebas juga ya. untuk Betul, punya betul. pandangan Punya seperti pandangan. pandangan saya. Karena kebetulan yang saya ajak ngomong hari ini dan Ya, pikiran saya mengatakan bahwa salah satu yang sangat positif yang saya lihat pada diri Prof ini adalah kemampuan berpikirnya itu yang tidak melihat terlalu banyak hambatan, excuse. ya, Seperti misalkan kita nih di Ratona ya, Solusi ini. Kita di Ratona Solusi itu mengupayakan untuk selalu mengurangi alasan dan menambahkan solusi. Kita nggak mau alasan banyak, solusinya tidak ada. sekarang sudah tidak Iya, berlaku itu Pak, menurut saya. iya, Yang berlaku itu how to solve the problem. iya, Jangan mundur. benar. Karena kalau kita di situ Iya, cari tahu itu di situ terus tidak akan bangun. iya, Dan sama di perguruan tinggi saya kira iya, tidak ada gunanya bertengkar dengan iya, alasan, tapi sekarang iya, bagaimana solusinya kita ketemu. iya, Sekarang Pak, iya, kita besok ini akan munakas saya dengan iya, tentang BLU. iya, Kita akan diuji. iya, Nah, mau dibawa bagaimana nanti ya ini kalau sudah BLU? iya. Mampu tidak? BLU lu terangin dulu sedikit itu Nah, BLU. kalau BLU sebenarnya itu sudah cenderung ke apa ya? Tetap saja pelayanan, cuma lebih fleksibel. Heeh, Kalau dia satker itu iya, eh, dana ya misalnya dari PNBP ya, iya, UKT mahasiswa itu masuk dulu ke heeh, pusat, iya, kemudian ditarik kembali dan itu biasanya dihabiskan dalam tahun yang iya, misalnya anggarannya sekian ya dalam iya, bentuk ini. Tapi kalau BLU kita bisa fleksibel, iya. kita bisa berbisnis. Oh, kayak Ya, model sekarang misalkan di ya, PTN ya itu betul. kampus mandiri Ya, apa? ya itu tujuan Ah, supaya kita seperti itu, mandiri ya. ya. Itu tuh Jadi jadi tujuannya supaya membangun uh-uh, kemandirian. Nah, cuma jangan sampai ini satu nih ya, pesan, karena ada juga kesan-kesan di luar mm, itu, aduh, kampus kok kayak bisnis sekarang, ya, gitu. Mestinya kan kampus memproduksi pikiran, ya, ya, banyak pikiran yang positif, yang progresif, yang bisa melakukan terobosan-terobosan di dalam melakukan problem solving yang ya, seperti Prof katakan tadi, dan kita tidak terlalu melihat bahwa di situ ada fungsi ya, bisnis yang ya, kelihatan, betul. gitu. Cuma begini, mungkin setelah BLU saya pikir juga mahasiswa Iya, sudah harus diubah mindsetnya. iya, Jadi kita sebagai dosen seharusnya ada dua ya, apalagi Merdeka Belajar di iya, menurut saya ya itu benar. Pak Nadiem sekarang ini dua yang saya pikir dengan bahwa konsep Merdeka Belajar. bagaimana mengubah cara berpikir Iya, siswa iya. kreatif dan yang kedua adalah bagaimana siswa bisa bekerja. Kreatif Ya, dan bisa bekerja. bisa bekerja. Dan bukan Ya, cuma sekedar bekerja, tapi betul. bisa membuka Ya. lapangan Nah, kerja itu ke dia kan depan. kalau sudah kreatif sih dia Nah, pasti situ iya, intinya. Dan tidak oke. bisa lagi ini tugasmu ini nih. Jadi Iya, semua seharusnya dan itu makanya nanti saya bilang kurikulum pun sudah harus di, di revise lah gitu iya, ya. Tidak iya, bisa lagi bertahan dengan iya, ini selesai iya, ini lalu ujian. Tidak iya, bisa lagi bertahan, Mas. benar. Ya. Dan saya pikir flexibility dari kurikulum Ya, kita juga itu mesti ada. Jadi kita tidak boleh menerjemahkannya secara ya, kaku. Karena betul. perubahan ini kan Betul. orang bilang kalau misalkan kita lihat dari perspektif IT, Ya, itu orang mengatakan bahwa perubahan itu setiap 5 menit. ya, betul. 5-8 menit itu sudah terjadi perubahan. Beda kalau HP saja hari ini keluar besok sudah keluar lagi yang baru. betul. Oke, Dan Ibu Prof, senang sekali saya bisa bincang dengan Anda. Nanti lain kali kita ya, sambung karena kita terbatas dengan durasi. Saya minta closing statement-nya apa?
Em, Ratona TV menurut saya itu salah satu Iya, wadah ya menurut saya, dan ini kalau boleh eh, lebih memasuki banyak lini ya, tidak iya, hanya sekedar memanggil orang, siap. tapi kalau menurut saya karena ini kita bicara sini udah sampai di sana, Iya, ya benar. kan? Jadi akses informasinya luar Iya, biasa cepat. iya, Dan sekarang orang kan sudah pakai HP-HP-an, tidak iya. perlu lagi. Bahkan sekarang tuh TV-TV saya sudah mulai bergeser ke apa ya? Iya Pak, saya memperhatikan itu. Benar. Ah, TV itu saya sendiri bisa pikir, 1 minggu pernah nggak saya menonton ya apa tidak ya? Ini semua kan ke semua ada di sini di HP. Nah ini aksesnya cepat masuk seperti iya, ini. iya, Nah, benar. jadi kalau mau menyalurkan ilmu saya pikir saya tuh pikiran tadi, Iya. oh salah satu cara untuk mengembangkan nanti mahasiswa adalah begini. Iya, Ya begitu. benar. Jadi kalau misalnya mata kuliah Pak, Iya, iya. bagaimana nih? Jadi kita dialog, jadi Iya, dia jadi dia iya. belajar sendiri. Ya, jadi kita nanti bikin Iya, forum iya betul. podcast sambil kasih kuliah. Jadi semua interaktif dan kita Nah, saya tapping dipikir, gitu. jadi saya pikir, oh ya, ya harus Nah, punya ini. itu keren. Harus punya, jadi tidak lagi kuliah menulis ini dan sebagainya. Tapi kalau sudah kayak gini, Iya. oh keren banget. Iya, dan dia ada proud, Ya. ada kebanggaan. Misalnya Pak, ini mahasiswa, Iya. punya semua gitu. Iya. Menurut Iyo apa? Iya. Artinya apa? Dia prepare dirinya sebelum masuk. Nah, Benar. sebelum masuk kita ini tajuknya apa? Iya. Saya kira keren banget Pak. Saya malah inspirasi dari sini. Luar biasa ini. Benar, benar. Iya. Luar biasa, benar. Salut saya. Iya, sekarang itu kan kita sudah masuk ke dalam dunia metaverse gitu. Jadi orang bisa ngomong. Sekarang Iya. generasi-generasi yang kayak saya ini, orang bilang generasi kolonial yang di atas kepala 5 itu sudah bangga kalau Zoom meeting. Ya. Anak muda nggak pakai Zoom Nggak meeting bisa. sekarang, mereka pakai metaverse Ya, gitu. Jadi betul. seolah-olah benar-benar meeting sama di dalam room. Mereka bisa lihat alisnya, bibirnya, matanya dengan Makanya seperti real. iya. Ya, Jadi saya mencoba meramu dalam visi itu ya, bahwa mencoba membuat bagaimana ya itu menjadi perguruan tinggi yang unggul ya, dan terintegrasi dengan Islam dan iptek. Itu tidak bisa tiga ini siap. Islam, harus Islam kemudian iptek ya, iptek, dan di sini kearifan lokalnya tidak boleh ya, lagi juga karena kita kearifan punya lokal, ya. ini tiga itu harus Benar. berbanding. Jadi, Karena kalau kita tidak tiga punya karakter bagus tidak bisa, itu juga ketinggalan. ya, benar. Punya IT bagus, hal tidak bagus juga Ya. tidak bisa. Ya, Ya, akhlak kemudian IT bagus ini tidak tahu agama ya juga kabur. ya, benar. Malah bisa apa ya? Jadi saya kira ya memang perlu dipikirkan betul-betul. Siap. Dan saya pikir Ya. tadi udah dipikirkan, tinggal mau dieksekusi ini. Karena saya lihat beliau orangnya cepat. Oke, terima kasih Prof. Sahraini ya yang sudah hadir di podcast kita. Semoga perbincangan kita ini bisa memberikan solusi buat kita semua. Oke, sahabat Ratona, seperti yang saya katakan tadi, kurangi alasan, tambahi solusi. Terima kasih, sampai jumpa.